Saudara sungguh bersukacita siang hari ini, amin. Sekali lagi bersukacita sorakan haleluya. Yang bersukacita sorakan Yesus dahsyat. Puji Tuhan. Mari saudara siang hari ini tenangkan hatimu. Mari sejenak kita mau siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan pada siang hari ini. Kembali sama-sama kita menundukkan kepala kita bersatu di dalam. Kami bersyukur atas sukacita Tuhan limpahkan bagi kami pada siang hari ini. Dan kini kami siapkan hati kami mau duduk diam, terima firman-Mu, kami doa. Beri kami hati seorang murid dan telinga seorang murid yang mau diajar, bahkan bertegur oleh setiap firman Tuhan pada siang hari. Dan kami doa ya Tuhan, kami tidak hanya cakap sebagai pendengar yang baik, tetapi biarlah kami juga cakap menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Ia melakukan setiap firman yang kami dengar, bahkan kami terima pada saat siang hari ini. Berkati yang terkasih, Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, akan tertanam di dalam lubuk batin kami dan akan berakar bertumbuh, bahkan berbuah 100 kali lipat ganda. Dengan hati bersyukur kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang bersukacita siap terima firman Tuhan siang hari. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kata hatimu di hadapan Tuhan. Siang hari kita mau katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari bersama-sama jemaatku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku
Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Sambil angkat kedua tanganmu, katakan ku kan berdiri. Kita dapat melewati masa sukar ini. Kita pasti keluar sebagai pemenang. Saudara dan saya tidak akan dipermalukan. Saudara dan saya akan melihat pertolongannya yang ajaib. Ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapan? Sampai kapan? Ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Sama-sama sambil angkat tanganmu. Sampai kapan? Sampai kapan? Ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Kita kasih tepuk tangan yang indah dan luar biasa bagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan yang luar biasa di rumahmu, di kamarmu, dimanapun kau berada. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau mulia, Engkau agung. Kami sadar Tuhan, kami bisa bertahan sebagaimana kami ada. Bukan karena uang kami, bukan karena harta kami. Bahkan semata-mata bukan karena kepintaran kami. Karena kami sadar ada tangan yang berlubang paku yang menopang kami. Ada kasih setiamu yang senantiasa memelihara hidup kami. Kami percaya dengan iman, kami pasti dapat melewati masa sukar ini. Kami percaya dengan iman bukan hanya melewatinya, tapi kami keluar sebagai pemenang. Kami percaya pandemi ini pasti segera berlalu. Kami percaya gerejamu akan kembali berkumpul seperti sedia kala. Kami percaya kuasa mukjizatmu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya melalui kejadian ini kami lebih baik lagi, kami lebih murni lagi, kami lebih kudus lagi, kami lebih lagi bawa kemuliaan bagi namamu. Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya tanpamu Tuhan. Urapi dia, setiap kata kalimat ada tanda, ada kuasa, ada isi hatinya Tuhan disampaikan. Titipkan perkataanmu, taruh isi hatimu dalam isi hatiku. Agar setiap kata kalimat yang keluar meneguhkan, mengajar, mengingatkan, bahkan membuat mereka kembali berbalik dari jalan mereka yang jahat. Memberikan kekuatan kepada mereka yang tiada berdaya. Allah Roh Kudus, dimanapun kau berada, engkau disambut di tengah-tengah ibadah live streaming ini. Diberkatilah setiap kami yang menontonnya. Kami berdoa seluruh jaringan yang kami pakai lancar, berhasil, sempurna. Namamu yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan setiap kuasa kegelapan. Setiap roh yang tidak memuliakan nama Yesus, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, kami siap untuk diberkati. Sama-sama kita yang siap diberkati firman Tuhan. Yuk sama-sama dengan bangga kita katakan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih lebih besar suara saya tahu saudara bisa lebih besar dari suara ini, gak apa-apa. Tetangga dengar, teman kos dengar, siapapun dengar. Shalom Tiberias. Dahsyat saya mendengar ada begitu banyak aungan atau
teriakan dari orang-orang percaya. Selamat datang dalam ibadah live streaming Gereja Tiberias Indonesia. Kalau saya nggak salah ini minggu yang ke-8 kita ibadah secara online, saudara. Seperti biasa kita berdoa agar bulan depan atas kehendak dan anugerahnya kita bisa kembali berkumpul bersama-sama beribadah secara komunal. Yang percaya boleh katakan amin, amin saudara. Kita bisa beribadah bersama-sama menikmati kasih anugerah Tuhan. Kalaupun belum bisa bulan depan, kita doa bulan Juli bisa kembali berkumpul. Tapi yang penting saudara dan saya bisa tetap beribadah. Gereja tidak pernah ditutup, gereja selalu buka. Karena gereja bukan gedungnya, gereja bukan bangunannya. Gereja adalah saudara dan saya. Katakan amin. Berapa banyak tempat ini yang percaya dan bangga. Saudara adalah gereja-gereja Tuhan di bumi. Bisa angkat tangan saudara. Haleluya, Gereja Tiberias Indonesia. Kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi buat Tuhan kita. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Saya percaya firman Tuhan ini pasti memberkati saudara. Karena ada pengajaran yang indah. Ada rahasia-rahasia yang luar biasa. Yang ketika saya sedang mempersiapkannya dengan istri saya, dengan tim saya diberkati luar biasa. Tema khotbah saya adalah Jesus, the Lion of Judah. Yesus adalah singa dari Yehuda, the Lion of Judah. Lebih tepatnya Yesus adalah singa dari suku Yehuda. Apa dasar firman-Nya? Kita lihat sama-sama Wahyu 5 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-6 dengan kerendahan hati. Saya mohon saudara siapkan pulpen, saudara bisa mulai mencatat. Saudara kalau mau rekam silakan rekam karena firman Tuhan hari ini akan mengandung begitu banyak hal yang akan dapat membebaskan saudara. Wahyu 5 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Rekan saya Evangelis Great silakan. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Alkitab katakan, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, kepada siapa? Rasul Yohanes. Rasul Yohanes mendapat penglihatan di Pulau Patmos tentang end time, tentang akhir zaman. Saya orang yang percaya, saudara dan saya berada di akhir zaman. Makanya udah bukan waktunya lagi kita main-main sama Tuhan, katakan amin. Alkitab katakan dia menangis. Kenapa menangis? Karena tidak ada satupun yang dianggap layak atau dapat membuka kitab gulungan tersebut, dapat membuka ketujuh meterai. Salah seorang dari para tua-tua itu berkata kepada Rasul Yohanes, berkata demikian, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya telah menang. Amin saudara-saudara, Yesus adalah yang paling sulung dari para saudara-saudara. Saudara dan saya adalah diadopsi. Yesus yang paling sulung saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak kerajaan surga. Kalau Bapa kita melalui anaknya Yesus telah menang, maka saudara dan saya juga orang-orang yang telah menang. Katakan amin. Saya percaya pandemi ini tidak akan menghancurkan orang percaya. Saya percaya krisis moneter tidak akan menghancurkan gereja Tuhan. Saya percaya pemecatan tidak akan dapat menghentikan nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan saya percaya sekalipun secara gedung gereja ditutup, tapi Roh Kudus tetap tidak dapat ditutup. Katakan amin. Alkitab katakan demikian, ini telah dinubuatkan jauh sebelumnya. Di ayat Kejadian, sama-sama kita lihat 49. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Silakan. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa, setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ataupun lambang pemerintahan dari atas kakinya.
sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Alkitab mengatakan Allah dari Yehuda, yaitu adalah yang namanya Yakub atau Israel, dia memberi berkat kepada Yehuda. Dan berkat ini adalah gambaran Yesus dikatakan singa dari suku Yehuda. Mengapa dikatakan singa dari suku Yehuda? Mengapa bukan dikatakan singa dari suku kaum Yusuf? Bukan singa dari suku Ruben, dari suku Lewi, dari suku, tapi mengapa dikatakan singa dari suku Yehuda? Ada kebenaran yang menarik karena waktu saya nggak banyak. Kenapa dari suku Yehuda? Alkitab katakan saudara bahwa Yehuda adalah yang membatasi atau yang menghalangi rencana pembunuhan terhadap Yusuf. Saudara-saudara Yusuf iri kepada kesukaan Yakub kepada Yusuf. Alkitab mengatakan mereka hendak menjual Yusuf, bahkan beberapa dari mereka hendak membunuh Yusuf. Tapi Yehuda yang berkata kepada saudara-saudaranya, janganlah kita menumpahkan darah karena dia adalah saudara kita. Apakah untungnya kalau kita mencurahkan darah dari Yusuf? Jadi yang pertama, Yehuda melarang pembunuhan dari Yusuf. Yehuda bertanggung jawab atas nyawa saudara-saudaranya. Yang kedua, mengapa dari suku Yehuda singa, bukan dari suku yang lain? Karena dipelajari Yehuda adalah yang meminta dan bertanggung jawab kepada Yakub, kepada Israel. Ketika mereka pergi ke Mesir karena ada kelaparan di Israel, Alkitab katakan bahwa Yusuf hendak mencobai mereka. Ada rencana supaya mereka kumpul di Mesir. Alkitab katakan Yusuf meminta Benjamin, anak yang paling kecil, untuk datang ke Mesir. Dan Yehuda yang berani menaruh tanggungan, berkata kepada Israel, berkata kepada Yakub, tanggungkanlah Benjamin atas namaku. Bahkan ketika Benjamin ditawan oleh Yusuf yang notabene adalah saudaranya, Alkitab katakan apa? Yehuda yang berani menjamin. Yehuda berkata kepada Yusuf, kiranya Tuanku tidak marah, kiranya Tuanku mengampuni aku, kiranya izinkan aku menanggung Benjamin. Biar aku menjadi budakmu, biar aku menjadi hambamu, tapi biarlah Benjamin kembali kepada papanya. Ini gambaran Yehuda bertanggung jawab kepada saudara-saudaranya. Yehuda hendak menggantikan saudara-saudaranya. Yehuda adalah gambaran atau tipologi atau substitut, pengganti dari saudara-saudaranya. Makanya kalau saudara mengikuti tradisi Yahudi, orang Yahudi dimanapun mereka berada, mereka akan menanggung sesama Yahudi. Orang Yahudi dimanapun mereka berada, mereka akan saling mengundang satu dengan yang lain untuk memecah-mecah roti di rumah mereka. Kalau sesama orang Yahudi, mereka akan saling menjaga, brother keepers, menjaga sesamanya. Makanya dibawa dalam konsep gereja, dibawa dalam konsep kekristenan. Saudara sesama anak Tuhan, ini waktunya kita saling menjaga sama-sama anak Tuhan, katakan amin. Ini waktunya kita sama-sama saling menopang anak-anak Tuhan. Bukan waktunya saling menjatuhkan. Ini waktunya kita sama-sama pelayan Tuhan. Bergandengan tangan saling menanggung. Satu dengan yang lainnya. Katakan amin. Yehuda adalah tipologi gambaran dari Yesus di perjanjian baru. Katakan amin. Yesus menggantikan saudara dan saya. Yesus yang menanggung saudara dan saya. Yesus yang membayar kesalahan saudara dan saya. Makanya dikatakan Yesus singa dari suku, bukan suku Jawa, bukan suku Batak apalagi, bukan. Dari suku Yehuda. Karena Yehuda yang menanggung pembayaran atau menggantikan harga dari adik-adiknya. Dan Alkitab katakan Yesus adalah singa. Kalau biasanya kita pelajari Yesus dalam perjanjian baru saudara, apalagi dalam peristiwa Natal kita belajar Yesus sebagai bayi dalam palungan yang tak berdaya, yang gak bisa buat apa-apa. Di Paskah kita belajar Yesus sebagai orang yang sangat malang, dicaci, dimaki, dipaku, dicambuk dan tidak keluar kata pun, kesannya lemah. Tapi Yesus gambaran sebagai singa adalah gambaran bukan orang yang lemah,
Bukan Tuhan yang lemah, bukan Tuhan yang diam, tapi gambaran Tuhan yang berwibawa. Tuhan yang punya otoritas, Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Singa, saudara, gambaran dari singa. Singa, kalau bicara singa dikatakan binatang yang disebut sebagai raja hutan. Raja hutan dikatakan king of jungle. Walaupun singa gak hidup di hutan, saudara. Dia hidup di padang savana, di bukit-bukit dan lain-lain. Singa kalau bicara yang paling tinggi, bukan singa. Yang paling tinggi adalah jerapah. Kalau bicara yang paling cepat, bukan singa. Yang paling cepat di dunia perbinatangan adalah cheetah. Kalau bicara yang paling kuat, bukan singa. Yang paling kuat adalah macan. Yang paling kuat. Kalau bicara yang paling kuat kulit badannya, bukan singa. Yang paling kuat kulit badannya itu badak, saudara, sama kuda Nil. Makanya kalau orang gak tahu malu dibilang kulit badak lo ya. Ya kan saudara, wah lu gak tahu malu lu dasar lo kulit badak. Karena kenapa? Tebel kulitnya. Gak tahu malu misalnya begitu. Atau misalnya saudara keluar orang, gue malu banget. Ya udahlah, kulit badak aja lah. Gak ada orang bilang udahlah kulit hiu aja, gak ada. Ya kan saudara. Dan kalau dikatakan yang paling besar badannya bukan singa tapi gajah. Saya bersyukur dibilang Yesus adalah gajah dari suku Yehuda. Tapi dibilang Yesus adalah apa? Singa. Karena kenapa? Singa. Dalam pemikiran singa. Dia adalah binatang yang paling hebat. Semua binatang yang saya sebut tadi takut sama singa. Semua binatang yang saya sebut tadi mengakui kekuatan dari singa. Dan kita akan belajar hari ini saudara, mengapa Yesus disebut sebagai the Lion of Judah, singa dari Yehuda. Ada persamaan, kalau kemarin saya khotbah mengenai Raja Wali, hari saya bicara mengenai kekuatan dari singa. Singa adalah salah satu binatang dalam komunitas atau dalam golongan kucing besar, adalah salah satu binatang yang berkomunal atau berkumpul. Singa adalah binatang yang harus menyediakan makanan bagi para kawanannya. Singa adalah binatang saudara yang dia berburu untuk memenuhi tempat peristirahatannya dengan mangsanya, dengan makanannya. Kita lihat firman Tuhan, Nahum 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ke-12. Di mana gerangan persembunyian singa dan gua singa-singa muda, tempat singa pulang pergi, tempat anak singa di mana tidak ada yang mengganggunya. Biasanya singa itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya dengan mangsa dan persembunyiannya dengan terkaman. Dan memenuhi liangnya dengan mangsa dan persembunyiannya dengan apa? Terkaman. Dengan terkaman. Singa adalah binatang yang menyediakan makanan bagi komunitasnya, bagi kawanannya. Singa adalah binatang, bahkan saya pelajari singa betina, dia akan mengambil mangsa, dia akan mengunyah makanannya, simpan di perut. Ketika sampai di liang persembunyiannya, singa akan memuntahkan makanannya untuk diberi kepada kawanan anak-anak singa, anak-anak singa. Dan anak-anak singa, sang singa betina akan membiarkan singa-singa muda makan terlebih dahulu. Singa betina akan menunggu. Ketika mereka udah selesai makan, mereka akan makan berikutnya. Nonton Animal Planet kalau sudah gak percaya. Ya kan saudara, singa betina dia akan ambil makanan, dia kunyah, disimpan di perutnya. Ketika sampai di persembunyiannya, dia akan gitu muntahin. Kalau saudara lihat orang yang nyebelin gitu, gitu. Akan dimuntahin dan akan dibiarin kawanan singa yang lain makan terlebih dahulu. Singa adalah binatang provider yang menyediakan makanan bagi kawanannya. Apa persamaan dengan Yesus? Yesus adalah Jesus the provider. Yesus adalah penyedia. Sama seperti singa yang menyediakan makanan bagi kawanannya, Yesus lebih daripada itu, dia adalah Allah yang menyediakan roti makananmu, yang menyediakan masa depan yang indah bagimu, yang menyediakan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Katakan amin. Yesus adalah the provider, dia adalah penyedia. Di dalam Kejadian 22 di atas gunung itu Allah menyediakan, Yehova Jireh, Allah melihat dan Allah apa? Menyediakan. Alkitab penuh dengan kisah-kisah pemeliharaan Allah yang ajaib. Alkitab penuh dengan kisah-kisah orang-orang yang dicukupi oleh Allah. Alkitab katakan Allahku sanggup memenuhi segala keperluanmu. Menurut apa?
kekayaan dan kemuliaannya. Yesus dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Yesus memberi makan 4.000 orang. Alkitab katakan ketika dia masuk ke bait Allah, orang meminta uang bait Allah. Yesus berkata kepada Petrus, pergi ke danau, ambillah ikan, ada uang di situ. Alkitab katakan ketika semalam-malaman Petrus menyebar jala, tidak dapat apa-apa. Ketika Yesus naik ke atas perahu, Yesus berkata, tebarkan sebelah kanan. Dalam waktu singkat, 153, aku adalah Tuhan, Ani Elohim. Muncullah ikan. Tadinya semalam-malaman gak dapat apa-apa, tapi jadi dapat apa-apa. Katakan amin. Saya percaya hari-hari ini banyak orang yang takut dan khawatir akan kehidupannya. Saya percaya hari-hari ini orang mengalami penurunan pendapatan. Saya percaya hari-hari ini orang sedang bingung menutupi keperluan dan kebutuhannya. Tapi sama seperti seekor singa yang menyediakan makanan bagi kawanannya. Lebih lagi Bapamu di surga. Dia akan menyediakan apa yang saudara perlukan. Katakan amin. Dia akan mencukupi apa yang saudara butuhkan. Katakan amin. Makanya genaplah firman Tuhan Matius 6 ayat 33. Tetapi apa? Carilah dahulu. Apa saudara? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa saudara? Semua akan ditambahkan. Kita lihat firman Tuhan Mazmur 104. Kita akan banyak buka ayat. Mazmur 104. Ayat yang ke-21 silakan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Dikatakan singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa. Singa-singa muda adalah binatang yang gak pernah satisfy. Binatang yang selalu always gak pernah never. Selalu lapar saudara. Alkitab katakan singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Kalau singa-singa saja tahu Allah dapat mencukupi keperluannya. Allah dapat memberi makan. Saya gak pernah lihat burung-burung di udara. Kita kalau engkau khawatir lihat burung-burung di udara. Saya gak pernah lihat burung-burung di udara, dia terbang tiba-tiba jatuh. Kenapa bro? Pusing, belum makan. Gak ada burung-burung belum makan. Padahal gak ada. Alkitab katakan di padang gurun 40 tahun gak ada Starbucks. Gak ada warung Padang. Gak ada warung Indomie. Apalagi Laponi Tongdong tak. Gak ada tuh. Yang namanya duta bakmi, mie hoki, ikan teri, mboiku dan lain-lain. Gak ada. Tapi 40 tahun mereka apa? Gak rusak sepatunya, pakaiannya selalu baru. Bahkan saya percaya berat badan mereka naik. Karena apa? Allah sediakan pagi-pagi. Tuhan kirim yang namanya roti mana. Saudara, tiap hari dimakan. Malam hari Tuhan kirim apa? Tiang api. Untuk jaga mereka. Pagi-pagi tiang awan. Padahal gak ada yang namanya rumah makan dan mereka terpiara sempurna. Saya teringat ketika saya ikut Pak Pariaji. Saya waktu itu udah gabung dalam tim Bulutin. Saudara, saya gak pernah lupa Tuhan saksinya gitu. Saudara, Pak Pariaji lagi tulis di kertas. Mbak, tolong beli gesper. Kasih duit, dilipat pakai kertas. Baru mau panggil mbaknya, saya bisa tanya Pak Pariaji kalau sudah kenal gitu ya. Ya kan, mereka sok tahu gitu kan. Pak, kalau masih baru nih, saya masih ingat waktu itu rumah Pak Pariaji dekat dengan yang namanya mall. Saudara, baru Pak Pariaji mau panggil mbak, tiba-tiba pembantunya datang dan bilang, Pak, mohon maaf Pak, ada titipan. Oh dari siapa? Dari bapak ini. Ya, yuk buka apa? Ketika dibuka, gesper 3 buah. Baru tulis, tapi udah disediakan. Masih kurang, saya tambahin lagi. Pak Pariaji, saya ikut Pak Pariaji, beliau bilang gini sama saya, ya Gideon, tolong ingetin saya mau beli baju tidur. Teman saya Lukas Ferdi tahu nih. Saudara, saya mau beli baju tidur. Oh ya siapa? Pak Pariaji orang yang kalau suka sesuatu itu aja. Dia pernah suka makan KFC, Kolonel Yakiniku itu aja. Dia pernah suka makanan Jepang, makan itu aja. Kalau udah bosen dia tipe orang yang setia. Kalau suka makan itu aja. Kecuali restoran itu bikin aneh-aneh. Kalau nggak bikin aneh-aneh, makan itu terus. Jadi selesai 1 harian pelayanan, selesai pulang pelayanan di Sarbini saya masih ingat. Pak Pariaji, ya Gideon, you lupa ingetin saya soal baju tidur. Lagi ngomong begitu tiba-tiba ada enci-enci datang dan bilang, Pak mohon maaf Pak ini buat Bapak. Saudara tahu apa? Loh kok tahu? Saudara yang kasih ya? Baju tidur.
Masih kurang, satu lagi bonus track buat saudara. Saudara boleh cek di toko sebelah, gak ada yang lebih murah dari saya. Ibu Gembala di Gelora Bung Karno. Lagi baca-baca, antingnya dipegang-pegang. Tiba-tiba karena tegang kan mungkin copot. Anting, copot. Kan gak lucu Ibu Gembala nyanyi lagu Malam Kudus cuma satu anting. Itu mah preman gitu kan. Aduh gimana ya. Tiba-tiba ada orang datang dan bilang mau ketemu ibu. Kenapa? Aduh bu, saya baru pergi dari luar negeri. Iya mau kasih sesuatu. Ibu bilang antingnya. Loh kok ibu tahu? Iya antingnya. Maka terjadilah keselamatan malam itu. Ibu Gembala pakai anting. Saya atas anugerah Tuhan melalui pandemi ini, benar kulkas rumah saya penuh. Siapa yang belanja? Bukan saya. Jemaat kiriman makanan tak henti-hentinya. Makanannya dikirim 6 porsi, belum habis dikirim lagi. Ada yang kirim saya itu yang chicken itu saya nggak tahu lah chicken apa gitu. Sampai 30 pieces. Sampai udah tetangga kasih. Sampai bingung mau kasih siapa lagi. Lagi mikir-mikir sama istri, enak ya. Ini makan kerupuk. Tiba-tiba ada orang kirim kerupuk. Pengen minum kopi, nih kopi Lampung. Tiba-tiba ada orang kirim kopi. Tuhan saksinya. Saya mau bilang sama saudara, dulu sebelum pandemi nggak ada yang kirim. Sekarang selesai pandemi ini banyak banget yang kirim, banyak banget. Bahkan di DM saya, di Instagram saya yang belum follow, tolong follow. Ya kan jangan minta follow back. Di Instagram saya, Pak, saya mau kirim Pak. Saya sampai bosan, saya sampai enek sama yang namanya kaki pendek, hidung pesek itu. Dikirimin babi cabai kecap lah, babi apalah, sampai bosan. Saya percaya kok pemeliharaan Tuhan ajaib buat saudara dan saya. Amin. Kalau orang lain dipelihara, saudara juga pasti dipelihara. Amin saudara. Yang kedua dikatakan Yesus adalah the provider. Dia yang menyediakan apa yang saudara dan saya gak pernah lupa ketika awal-awal saya jadi pendeta, saya pelayanan di Tiberias Roxy. Saya baru berangkat pelayanan, lihat sepatu saya lihat kaos kaki saya robek. Saudara, pikir nanti deh selesai khotbah atau nanti pulang beli kaos kaki baru. Waktu itu belum menikah saudara. Kalau sekarang udah menikah kaos kaki robek kan kita salahkan istri saya gitu kan saudara. Ya kan, jadi saya datang khotbah, selesai khotbah ada inci-inci di Roxy. Teman saya Markus Roxy tahu lah ceritanya. Ada inci-inci, tiba-tiba dia bilang sama saya, Pak Pendeta, saya ada persembahan buat Papa. Saya bilang jangan. Udah gak apa-apa Pendeta, gak seberapa, tapi ini dari hati. Pas saya buka, saudara tahu apa? Kok tahu? Ini saudara jemaat apa cenayang sih? Kaos kaki. Itu kaos kaki pertama dan terakhir yang saya terima. Habis itu gak ada lagi. Maksud saya gini loh. Kalau Tuhan lihat engkau butuh, engkau perlu, dia kasih. Makanya Allahku sanggup memenuhi segala apa? Keperluanmu, bukan kemauanmu. Keperluanmu. Kalau dia lihat nih engkau udah cukup usiamu, udah kepala 27, 28, udah cukup engkau doa pasangan hidup, Tuhan kasih. Tuhan kasih. Tapi jangan masih SMP minta pasangan hidup. Disalibkan iya itu. Kalau engkau nih sudah nikah 5 tahun minta keturunan, Tuhan kasih. Tuhan kasih. Maksud saya begini, percaya sama waktunya Tuhan. Gak usah setting-setting, gak usah pura-pura susah. Gak usah bikin sok-sok sedih biar orang kasihan. Papa Gembala ngajarin saya, pendeta gak boleh minta-minta, katakan amin. Sampai hari ini, kemarin ada orang-orang ya orangnya baik sih. Tapi pengen ngumpulin dana untuk pendeta-pendeta yang terdampak COVID. Kita bilang mohon maaf, Tiberias terpelihara sempurna. Minyak anggur tercukupi. Kasih tepuk tangan dulu yang percaya buat Tuhan kita. Amin saudara. Gak usah lah minta-minta lah. Apalagi kode-kode. Pak Pariaji gak boleh tuh di mimbar. Khotbah yang namanya persembahan. Gak boleh khotbah di mimbar minta-minta sama jemaat. Gak ada. Ini nih gereja ya. Gereja gak usah sebut namanya saudara datang lagi. Gereja dibangun puluhan miliar. Gak minta-minta. Gak ada. Maksud saya gini loh, terhormat. Saudara dan saya anak Tuhan. Tuhan pasti penuhi keperluan saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua,
kita lihat Jesus the provider. Yang kedua, dikatakan saudara, binatang singa adalah binatang yang melindungi teritorinya. Singa memiliki teritori, saudara, menurut literatur yang saya baca bersama dengan istri, teritori singa 20 km sampai 400 km persegi. Kurang lebih mirip Palembang atau mirip Surabaya. Saking besarnya teritori dari singa. Dan teritori itu akan dijaga dengan dia punya kekuatan. Makanya singa disebut sebagai binatang yang melindungi kawanannya. Singa disebut sebagai binatang yang kalau saudara serang singa A, kawanan singa B, Simba, suku apa itu loh semua akan datang nyerang juga. Amin saudara. Begitu juga dengan Yesus. Singa adalah binatang yang melindungi kawanannya. Yesus adalah disebut yang kedua, Jesus the protector. Yesus adalah Allah yang melindungi, katakan amin. Kita lihat firman Tuhan, Yesaya 31 ayat 4 sampai dengan ke-5. Silakan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Seperti seekor singa atau singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka, demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Melindungi dan menyelamatkannya, memelihara dan menjauhkan apa? Celaka. Hari-hari banyak orang yang mengalami ketakutan. Tapi kalau saudara dan saya menyadari engkau punya Yesus the protector yang melindungi saudara. Alkitab katakan seutas rambutmu pun tidak akan jatuh tanpa seizin dari Tuhan. Katakan amin. Kabar baiknya apa? Anak-anak Tuhan, orang percaya. Kalau ada yang mau dealing sama orang percaya, kalau ada yang mau ganggu biji matanya Tuhan, harus berurusan sama Tuhan. Katakan amin. Kalau ada yang mau utak-atik saudara, harus berurusan sama Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara diizinkan melewati masa sukar, kalau hari saudara diizinkan mengalami yang namanya dikhianati oleh orang, kalau hari saudara diizinkan disusahi oleh orang lain, kabar baiknya apa? Tidak mungkin terjadi tanpa izin dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan saudara dipecat, kabar baiknya apa? Allah tahu dan Allah akan menyediakan yang lebih baik. Katakan amin. Kalau hari ini saudara diizinkan melewati lembah kekelaman, kabar baiknya apa? Gada dan tongkatnya akan menyertai saudara. Katakan amin. Tidak ada satupun yang dapat terjadi kepada anak-anak Tuhan tanpa seizin Tuhan. Saya ulang sekali lagi, dengar baik. Tidak ada satupun yang dapat terjadi. Tidak ada satupun kengerian yang dapat menyentuh anak-anak Tuhan tanpa seizin Tuhan. Amin. Saya beberapa waktu yang lalu bawa anak saya ke rumah sakit untuk divaksin. Dokternya bilang, izin Pak, saya suntik, saya kasih. Tiba-tiba ada orang bawa suntik anak saya salibkan, iya yang ada. Betul apa tidak? Anak saya tidur di atas, kan kebetulan rumah kami 20 lantai. Orang kaya. Anak saya tidur di atas, saya lagi di bawah sama istri saya, lagi candlelight dinner. Mati lampu sebenarnya sih. Anak saya panas-panas. Yang pertama lari siapa? Istri saya pastilah, mamanya soalnya. Kedua siapa? Saya. Lari kita kenceng ke atas. Anak saya lagi main, saya lagi nonton TV. Tiba-tiba dia langsung nengok. Kalau anak orang lain nangis saya biarin. Tapi anak saya tahu air matanya. Saya tahu dia pura-pura nangis. Saya tahu dia benar-benar nangis. Saya tahu ketika dia jatuh pura-pura aduh gitu. Anak saya tuh lucu saudara, kayak papanya gitu. Digigit di kanan. Terus kita oles-oles yang kiri. Yang kiri dia bilang, aduh padahal gigit sini. Saya tahu ketika dia pura-pura sakit. Sama saya tahu ketika dia sakit beneran. Kalau hari ini ada yang nyakitin hatimu. Dan kau sakit banget gitu. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Biarin pembelaan milik Tuhan. Bilang sama Tuhan, aku serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang bela. Selesai. Oh, kalau Tuhan yang bela, mau pengacara,
Di atas langit masih ada langit itu. Gak bisa tolong. Betul, betul. Paling enak punya Tuhan kayak Yesus. Gak mungkin saudara biarin orang colok mata saudara. Saudara di biji matanya Tuhan. Siapa yang dapat mengambil saudara dari Tuhan? Gak ada, gak ada. Makanya hari-hari kita harus jadi orang yang paling percaya diri. Orang yang percaya Tuhan pelihara. Alkitab katakan demikian di poin yang kedua yang terakhir. Mazmur 121. Ayatnya yang ke-1 dan ke-8. Teman saya Winner bisa bantu saya ke depan. Saya akan masuk poin terakhir. 121 silakan. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini ayat ini menjadi salah satu ayat yang paling banyak dibaca, salah satu oleh bangsa Israel. Dibaca pada waktu siang, dibaca pada waktu malam. Dan dijadikan lagu. Lagunya, ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan alam semesta. Untuk nyanyi kayak apa gitu saudara. Ya kan, rapnya mengatakan, mentari siang takkan menyakitimu dan juga bulan. Tu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya dari sekarang. Terima kasih, Anda layak dapat bintang. Tuhan yang jaga saudara. Tuhan yang jaga saudara. Anak saya akan berani keluar rumah kalau saya yang gendong. Anak saya akan pede ngelakuin apa-apa, dia lagi suka main bola, saudara. Dia akan teriak, "Papa! Papa!" Saya turun, dia ambil bola, dilempar ke saya. Gitu terus. Dia lagi seneng main bola. Dia pede kalau sama saya. Saya mau tanya, kalau nyebrang jalan, orang tua sama anak kecil, yang pegang tangan siapa? Anak orang tua pegang tangan anaknya, apa anaknya pegang tangan orang tua? Di jam makan siang ya, mungkin gak nyambung ya, seorang lagi ya. Ada yang. Kalau nyebrang jalan nih, saya lihat orang tua sama anak kecil. Yang pegang tangan anak, pegang tangan bapaknya, atau bapaknya pegang tangan anaknya? Bapak pegang tangan anaknya. Kalau di mall kebalikan. Anak pegang tangan bapaknya. Karena anaknya bawa ke mall gitu. Dia beli makanan. Maksud saya apa? Bapaknya akan pegang anaknya. Dia akan menjadi protektor. Pelindung. Untuk anak-anaknya. Makanya gereja Tiberias percaya. Wahyu 6 ayat 6. Yang ada minyak. Yang ada anggur. Tidak akan dirusakkan. Terserah. Orang mau ngomong apa? Ini iman gereja Tiberias. Ini iman pewahyuan dari Tuhan kepada gereja Tiberias. Kita percaya. Kita yang terima minyak, terima anggur. Jesus, the protector. Berapa waktu yang lalu Kak Aristo khotbah. Minyak dan anggur gambaran Yesus Kristus. Jadi ketika kita punya Yesus di dalam diri kita. Ketika kita diurapi dengan minyak. Ketika kita bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Yesus menjadi our protector. So nonton Animal Planet deh. Kalau ada binatang-binatang singa, anaknya akan dijaga sedemikian rupa. Gak akan dibiarin. Beberapa waktu yang lalu saya nonton di sosial media. Anak ayam diganggu sama kucing. Emaknya datang. Nyerang si kucing. Kau aman dalam lindungan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Sama-sama kita lihat. Yang pertama, Jesus the provider. Jesus the protector. Yesus yang menyediakan. Yesus yang melindungi. Yang ketiga, yang terakhir, Jesus the reasons of our praise. Kejadian 29, 31, 35. Silakan. Ketika Tuhan melihat bahwa Leah tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya tetapi Rahel mandul.
Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Kita mengatakan Yakub memiliki istri dari Laban. Laban ini orang Batak, saudara. Nama si Laban gitu, saudara. Enggak lucu ya, makasih saudara. Dia punya istri pertama namanya Lea. Laban membohongi Yakub 7 tahun kerja, namanya Lea. Arti dari nama Lea adalah kambing betina, saudara. Banyak orang percaya bahwa penulis Alkitab Lea matanya kurang baik. Makanya Yakub ini ya dia punya mata melihat perempuan yang dia suka namanya Rahel. Rahel artinya domba yang mungil atau elok. Lea dilihat tidak dicintai oleh Yakub. Lea nggak ngadu sama persatuan ibu-ibu daerah rumah Yakub. Lea nggak gosip sama tetangga, bahkan nggak update status suamiku nggak cinta biar orang komen dan dapat belas kasihan. Tapi Lea mengadu sama Tuhan. Kita bilang ketika dilihat Tuhan bahwa Lea tidak dicintai, dibukanya kandungan. Ada kurang lebih 4 anak. Ruben. Artinya kiranya Tuhan melihat. Orang Yahudi mirip seperti orang-orang beberapa suku di Indonesia. Kasih nama berdasarkan event kejadian hari itu. Dia kasih nama Ruben dengan harapan kiranya Tuhan melihat kesengsaraanku. Anak yang kedua dikasih nama Simeon. Artinya apa? Kiranya Tuhan mendengar. Dengar apa? Kiranya Tuhan dengar bahwa Yakub tidak mencintai aku. Anaknya yang ketiga dikasih nama Lewi. Lewi artinya apa? Join in. Lebih intimacy, lebih close, lebih dekat. Harapan dari Lea dengan adanya Lewi, Yakub lebih dekat sama dia. Lebih mencintai dia. Ruben, Simeon, Lewi. Baru yang terakhir. Dia kasih nama anaknya apa? Yehuda. Yehuda artinya apa? Aku mengucap syukur. Makanya dalam peperangan orang Yahudi, orang Israel. Setiap kali ada peperangan Allah memerintahkan apa? Letakkan suku Yehuda di depan. Untuk apa? Menaikkan pujian. Menaikkan ucapan syukur. Salah satu senjata singa yang paling menakutkan apa? Aumannya. Kalau singa sudah mengaum sampai 7 km. Gambaran apa? Suaramu, ucapanmu didengar oleh surga. Perkataanmu tidak dilewatin sama Tuhan. Hari-hari ini perbanyak apa? Nyembah Tuhan. Ketika Allah hendak menyerahkan tembok Yeriko kepada bangsa Israel. Apa perintah Allah? Pitari tembok itu tanpa berbicara sekata pun. Kenapa begitu? Di puasa makan gampang. Puasa minum gampang. Puasa jaga mulut itu paling susah. Tuhan mau meredam orang-orang yang tukang komplain di Israel. Orang-orang yang tukang ngeluh. Supaya diem. Saya selalu bilang kalau mulut gak bisa keluar kataan yang baik, jangan keluarin apapun. Kalau mulut gak bisa ngomong perkataan yang benar, mendingan diem. Makanya ada kutipan silence is gold. Diam itu adalah emas. Amin. Saya tutup dengan cerita yang terakhir. Saya pernah bawa ini tapi Tuhan taruh ini untuk ingatkan lagi. Fanny J. Crosby. Disebut dengan Queen of Gospel, songwriter. Pada saat umur 6 minggu terkena flu mengakibatkan peradangan. Dibawa ke dokter, terjadi malpraktek yang mengakibatkan kebutaan. Umur 6 tahun ayahnya meninggal. Ketika menikah, the only son, anak satu-satunya meninggal.
Tapi Fanny J. Crosby tidak menyerah kepada keadaan. Justru dia menulis banyak 8.000 lagu himne. Lagunya telah dikopi lebih dari 1 juta. Dia dikenal sebagai julukan Queen of Gospel Songwriter. Lagunya yang terkenal, To God Be the Glory. Pass me not, O gentle Savior. Janganlah engkau lalui, jawab doaku. Dan lagunya yang paling terkenal adalah Blessed Assurance. Ku berbahagia. Dari orang yang buta, anaknya meninggal, masa kecil mengalami kemiskinan, dia malah berkata, ku berbahagia. Makanya kalau orang tahu panggilannya dalam Tuhan, tahu tujuan hidupnya dalam Tuhan, saya percaya perkara dunia gak akan menghancurkan imannya. Saya percaya, saya mau bilang ya, ini iman aja iman. Kelihatannya pandemi ini akan segera berlalu. Amin. Ini iman saya, ya masing-masing lah ya. Jangan ini udah lewat, engkau kembali kerja, engkau kembali kuliah, engkau kembali melayani, engkau gak dapat apa-apa. Ada suatu pelajaran, masing-masing berbeda. Sesuatu yang Tuhan sedang ajar kepada umatnya. Bukan tanpa sebab ini terjadi secara global. Tuhan sedang izinkan saudara ditarik, dibawa untuk rest, dipaksa untuk istirahat, untuk belajar sesuatu. Kalau saya belajar apa? Uang pada masa seperti ini gak bisa buat apa-apa. Kekayaan gak bisa tolong. Bahkan orang punya koneksi gak bisa bantu. Di masa-masa ini saya makin sadar apa? Yesuslah yang terpenting dalam hidup ini. Jangan nanti udah kembali normal, kau bilang, aduh kangen deh masa-masa pandemi. Pengen enak libur di rumah. Giliran pandemi kapan sih selesai? Engkau cuma jalani hidup aja gak bisa lihat sesuatu ada apa di balik ini. Saya udah bilang sama Tuhan dalam doa saya. Saya bilang, Tuhan saya belajar. Saya belajar. Ada banyak janji-janji yang saya ucapin sama Tuhan dalam doa-doa saya. Ada banyak permintaan kekuatan dalam doa saya sama istri saya. Agar masuk di musim yang baru. Musim pandemi ini akan segera berlalu, katakan amin. Akan datang musim yang baru. Waktunya engkau menabur. Waktunya engkau berlari. Waktunya engkau menikmati berkat. Waktunya Tuhan mengangkat engkau. Makanya di masa-masa istirahat ini murnikan hatimu. Murnikan pikiranmu. Bersihkan hatimu. Makin melekat sama Tuhan. Makin cinta sama Yesus. Makin andalin Yesus. Makin tidak duniawi. Makin cari Tuhan. Makin punya pikiran-pikiran perkara surga. Agar ketika engkau, saya gak tahu entah Juni. Tapi ketika ntar muncul lagi, kau pribadi yang totally different. Berubah. Katakan amin. Doa saya, Jesus the Lion of Judah. Dia is our provider, our protector. Dia adalah the reasons of our praise. Alasan kita memuji dan menyembah. Selamat hari Minggu. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Sama-sama kita angkat lagu ini di hadapan Allah. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini, Ku Berbahagia. Bersama dengan istrimu, bersama dengan anak-anakmu, sambil pegang tangan. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Tutup matamu, datang sama Yesus. Sekalipun keadaanmu jauh dari kata bahagia, tapi sadari engkau punya Yesus. Artinya kau punya segalanya. Engkau memiliki Yesus. Artinya kau memiliki segalanya. Sama-sama kita angkat lagu ini. Ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi,
kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru dalam Kristus. Sambil angkat tanganmu, aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bersama-sama kita angkat lagu dari awal. Dengan imam percaya, sama-sama katakan, ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh, yakin teguh. Dengan bangga, dengan hormat, Yesus abadi, kepunyaanku, dimanapun kau berada, sambil angkat tanganmu, aku warisnya. Katakan, ku ditebus. Saudara dan saya ciptaan baru dalam Kristus. Mari sama-sama jemaat Tiberias katakan, aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Biar musik malam dengan lembut. Saya dibatasi oleh waktu. Kalau saudara nggak keberatan, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, sejenak doa. Doa sama Tuhan agar ketika pandemi ini berlalu, bukan hanya engkau melewatinya sebagai pemenang, tapi engkau jadi pribadi yang baru. Melalui pandemi ini engkau dan aku kembali dimurnikan, jalanmu dan jalanku kembali diluruskan. Melalui pandemi ini dosa-dosa kita kembali dihapuskan. Kita kembali jadi pribadi yang baru. Berhenti pikirin kerugian saudara, tapi apa yang mau Tuhan perbuat bagimu dan bagiku. Sejenak naikkan doa saudara. Hamba berdoa siapapun yang hadir, yang menonton acara ini, setiap mereka diberkati. Kami percaya musim ini akan segera berlalu. Musim yang baru akan segera datang. Kami percaya di musim yang baru kami akan terbang bersama Tuhan. Kami akan mendapat hal-hal yang indah dan luar biasa. Kalau ini doa saudara, sama-sama kita angkat lagu ini. Katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Engkaulah sumber sukacita kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Tempat kami berharap, tempat kami percaya. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau Allah kami
yang begitu mengasihi kami. Kami percaya setiap yang terjadi dalam hidup kami, semuanya karena Tuhan pegang kendali buat kami. Kami percaya Engkau yang menjadi pembela buat hidup kami Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami telah memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur kami boleh duduk diam, diajar, diberkati, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi berkati hamba-Mu, Pendeta Gideon Simanjuntak, diberkati Tuhan, dimanapun hamba-Mu melangkah melayani, memenangkan banyak jiwa-jiwa. Dan kami percaya dimanapun hamba-Mu melayani, ada kuasa mujizat yang daripada Tuhan bagi setiap kami yang dilayani itu. Kami ucap syukur, kami ucap berkat bagi hamba-Mu bersama dengan keluarga besar dalam perlindungan cinta kasih Tuhan yang sempurna, diberkati bersama dengan tim dalam pelayanannya. Nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Kami berterima kasih Tuhan, sebentar lagi di siang hari ini kami akan terima sakramen perjamuan kudus. Kami percaya di dalam sakramen perjamuan kudus yang benar ada kuasa, ada kesembuhan, ada mujizat, ada pembelaan yang daripada Tuhan. Sebelum itu Tuhan, kami membawa persembahan kami pada saat siang hari ini. Biar Tuhan yang kuduskan, sucikan setiap persembahan yang kami bawa berkenan di hadapan Tuhan. Kami membawa persembahan bukan karena hebat kuat gagahnya kami, tapi karena Tuhan telah sungguh mengasihi kami. Ini doa kami dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Terpuji nama Tuhan.